Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah kita ilmu tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tarekat dalam tasawuf. Secara etimologi, kata tarekat dalam bahasa Indonesia berasal dari kata at-tariqah dalam bahasa Arab yang artinya jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarekat adalah jalan atau jalan menuju kebenaran, cara ataupun aturan hidup dan persekutuan para penuntut ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran, kata tariqah sendiri banyak disebutkan. Kata tariq bentuk tunggal disebutkan 4 kali. Begitu juga dengan kata tariqah dalam bentuk tunggal muannas disebutkan sebanyak 3 kali. Secara terminologi, tarekat didefinisikan dengan berbagai definisi. Menurut Ali Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'arifat menjelaskan, at-tariqah adalah jalan atau tingkah laku tertentu bagi orang-orang yang berjalan atau beribadah kepada Allah melalui pos atau manazil hingga sampai pada tingkatan lebih tinggi yang disebut sebagai maqamat. Abbas Hussein Basri dalam bukunya Al-Mudzakkirah Al-Zahabiyah fi Tariqah Naqsyabandiyah menjelaskan bahwa at-tariqah adalah suatu jalan yang ditempuh berdasarkan syariat Allah dan peraturannya, mengikuti perintah Rasul yang datang dengan segala petunjuk dan cahaya kebenaran. Definisi ini adalah definisi yang sangat umum, sehingga apa yang dilakukan seseorang dalam rangka mematuhi Allah dan Rasulnya adalah tarekat. Trimingham mendefinisikan tarekat sebagai suatu metode praktis untuk menuntun, membimbing seorang murid secara berencana dengan jalan pikiran dan tindakan yang terkendali secara terus-menerus kepada suatu rangkaian tingkatan atau maqamat untuk dapat merasakan hakikat yang sebenarnya. Harun Nasution mendefinisikan tarekat sebagai jalan yang harus ditempuh oleh sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah, yang kemudian mengandung arti organisasi, syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri. Zamakhsyari Dhafir menyatakan bahwa tarekat sebagai suatu kelompok organisasi dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang formalnya telah ditentukan oleh pimpinan tarekat tersebut. Menurut Lisgah Hidayat, Dr. dan pengikut tarekat Naqsyabandiyah, tarekat diartikan sebagai suatu rumusan doktrin, metode dan teknik serta syarat tertentu yang dipercaya dapat membawa seseorang pada pencapaian tujuan tasawuf. Dari berbagai definisi yang disebutkan tadi, ada sebagian pakar mendefinisikan tarekat dengan definisi yang sangat umum. Namun yang lebih cocok berdasarkan realitas sejarah, tarekat terlepas dari benar atau salah adalah sebuah cara, metode dan teknik yang diyakini akan menyampaikan orangnya pada tujuan-tujuan tasawuf yang ingin dicapai. Dengan demikian, tasawuf merupakan aspek teoritis, sedangkan tarekat adalah aspek praktis. Atau tasawuf berfungsi mendefinisikan dan merumuskan tujuan-tujuan ajarannya. Kemudian tarekatlah yang memberikan metode dan teknik yang terbaik untuk sampai pada tujuan tasawuf yang telah dirumuskan. Sejarah perkembangan tasawuf, lahirnya tarekat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tasawuf. Ketika tasawuf mengalami proses teknikalisasi dalam ajaran dan popularitas dalam pelaksanaan, muncullah apa yang sering disebut sebagai tarekat. Fazlur Rahman
menyebutkan bahwa dengan bertambah besarnya pengikut ajaran tasawuf dari semata-mata sebagai ajaran menjadi organisasi, dalam hal ini adalah tarekat sepanjang abad ke-6 hingga kini. Trimingham menyebutkan bahwa perkembangan tasawuf menjadi tarekat mengalami proses yang panjang, dapat dibagi menjadi 3 tahapan: khanqah, tariqah, dan taifah. Lisgah Hidayat menjelaskan beberapa karakteristik ketiga tahapan perkembangan tasawuf menjadi tarekat. Karakteristik pada tahapan khanqah diantaranya perumusan ajaran masih bersifat individual. Pada tahapan khanqah, ajaran tasawuf masih merupakan gagasan-gagasan yang melekat pada individu-individu syekh. Dengan demikian, pada tahapan ini belum dikenal adanya mazhab atau aliran dalam konteks ajaran tasawuf. Yang kedua, pengikut tasawuf menjalani kehidupan normal pada umumnya. Pengikut tasawuf tak berbeda dengan masyarakat biasa dalam kehidupannya, kecuali bahwa mereka berasal dari kelompok elit masyarakat. Namun, mereka bukanlah kelompok yang tersendiri atau eksklusif. Pada tahapan ini, tasawuf tidak membuat pembeda antara pengikut dan yang bukan pengikut. 3. Aturan-aturan tasawuf juga masih sederhana. Secara umum, aturan-aturan yang harus dijalani oleh pengikut tasawuf masih bersifat moral etis, tidak menyentuh persoalan teknis yang banyak dan sangat rumit sebagaimana dikenal sekarang. Kemudian yang keempat, aristokratik. Pada tahapan awal perkembangannya, tasawuf merupakan fenomena elit aristokratis atau ajaran yang hanya dianut oleh para bangsawan atau orang-orang tertentu dalam level sosial. Ini berarti bahwa tasawuf bukanlah fenomena massal populis. Yang kelima, model utama adalah kontemplasi individual. Metode yang paling menonjol pada awal perkembangan tasawuf adalah kontemplasi pribadi. Metode ini mengasumsikan pemahaman dan kemampuan individu yang relatif baik. Dengan demikian, tasawuf dijalani sebagai sebuah upaya pendakian personal menuju kedekatan kepada Allah. Seseorang dengan dirinya sendiri mencoba untuk melakukan perenungan yang mendalam, dan dengan itu dia mengalami transformasi dan pencerahan spiritual yang diharapkan. Sedangkan tahapan kedua, yaitu tariqah, karakteristik terpentingnya antara lain: yang pertama, munculnya transmisi doktrinal, metode, dan aturan segala secara berkesinambungan. Dengan menempatkan satu tokoh sebagai sentral figur, pada tahapan ini mulai teridentifikasi secara jelas usaha yang sistematis untuk mewariskan doktrin, metode, dan aturan-aturan tertentu, serta muncul pula upaya untuk membakukannya. Yang kedua, popularisasi. Oleh karena adanya pewarisan terencana, maka muncullah fenomena popularisasi. Tarekat tasawuf yang sudah terorganisir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bawah, grassroots, bukan lagi beredar di kalangan elit semata. Yang ketiga, standarisasi yang membentuk aliran dalam tasawuf. Akibat popularisasi, muncullah kemampuan intelektual dan spiritual dari kelompok penganut tarekat menjadi sangat bervariasi, mulai dari yang sangat tinggi sampai yang sangat rendah. Keadaan ini memunculkan kepentingan akan adanya standarisasi ajaran yang kemudian membentuk aliran-aliran dalam tarekat. Yang keempat, munculnya metode-metode komunal yang terstandarisasi, tingkat kualitas intelektual dan spiritual yang bervariasi, dan jumlah penganut tarekat yang semakin besar melatar belakangi perlunya metode-metode yang tidak hanya distandarisasi tetapi sekaligus dapat difungsikan secara berkelompok atau komunal. Barulah kemudian pada tahapan ketiga, taifah. Adapun karakteristik terpentingnya, yang pertama, berlanjutnya karakteristik popularisasi. Semakin hari, tarekat semakin dikenal dan digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Elitisme dalam tarekat sama sekali tak dikenal lagi dan menjadi sebuah fenomena grassroots. Yang kedua, munculnya aliran-aliran dalam tarekat. Semakin menjadinya popularitas tarekat di masyarakat muslim, muncul juga aliran-aliran tarekat yang semakin banyak. Beberapa di antara cabang tarekat ini sesungguhnya sulit dibedakan dari induknya, kecuali sekedar formalitas.
Ada juga cabang aliran yang menggabungkan beberapa aspek dari dua atau lebih aliran yang sudah ada dan populer terlebih dahulu. Yang ketiga, baiat komunal. Popularisasi juga semakin mendorong urgennya kesetiaan dan pencabangan aliran meniscayakan kejelasan afiliasi. Dalam konteks ini, kemudian muncul praktek baiat. Jumlah pengikut yang besar memunculkan baiat komunal, yakni pernyataan kesetiaan kepada guru secara bersama-sama. Yang keempat, karakteristik penting yang terakhir adalah munculnya kultus individual. Kultus individual artinya penghormatan yang berlebihan kepada pemimpin tarekat. Hal ini terjadi karena semakin banyak pengikut tarekat yang berasal dari masyarakat awam dan berbaiat setia kepadanya, serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang tertentu pada tarekat tersebut. Tidak dapat dipungkiri, kultus individual ini menjadi pembahasan penting walaupun sifatnya kontroversial. Begitulah kira-kira tahapan dan karakteristik penting dalam tahapan evolutif dari tasawuf secara umum menjadi sebuah kelembagaan sufi yang dikenal dengan istilah tarekat. Organisasi sufi ini menjadi basis kekuatan sosio-religius yang memiliki karakter tertentu. Organisasi sufi ini juga bertujuan untuk melestarikan ajaran syekh tertentu yang biasanya adalah pendiri tarekat tersebut. Tarekat-tarekat tersebut juga dinisbahkan pada nama syekhnya seperti Qadiriyah, Rifa'iyah, Saziliyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Sammaniyah, dan lain sebagainya. Di Khurasan muncul tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Ahmad Al-Yasafi. Kemudian tarekat Khawajakaniyah yang didirikan oleh Abdul Khalid Gujdawani. Kemudian kedua tarekat ini menganut ajaran tasawuf dari Abu Yazid Al-Bustami. Dari tarekat Yasafiyah muncul tarekat Bektasyiyah yang didirikan oleh Muhammad Atha bin Ibrahim Bektashi. Tarekat ini berkembang di Turki dan pernah memegang peran penting dalam korps Yeniseri pada masa Turki Utsmani. Sedangkan dari rahim tarekat Khawajakaniyah lahir tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi di Turkistan. Tarekat ini kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Turki, India, dan Indonesia. Dari tarekat Naqsyabandiyah muncul pula beberapa tarekat lainnya seperti Khalidiyah, Muradiyah, Mujaddidiyah, Ahsaniyah, dan lain sebagainya. Di daerah Khurasan muncul juga tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Umar Al-Khalwati. Tarekat ini berkembang di Suriah, Hijaz, Yaman. Di Turki, tarekat ini dikembangkan oleh Amirul Sultan. Dikembangkan oleh Ibrahim Ghulsaini. Dari tarekat Khalwatiyah muncul tarekat Sammaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Selain itu, ada juga tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Sarifuddin Al-Ardabli dan tarekat Bayramiyah yang didirikan oleh Haji Bayram. Di Irak, paham tarekat senantiasa dihubungkan dengan aliran tarekat Junaid Al-Baghdadi. Di antara tarekat yang berkembang, tarekat Kubrawiyah yang didirikan oleh Abul Hafs As-Suhrawardi dan tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Tarekat Kubrawiyah ini berkembang di India, sedangkan tarekat Maulawiyah berkembang di kawasan Turki, masing-masing melahirkan cabang-cabang tarekat lain. Selain itu, tarekat Qadiriyah juga berkembang di Irak. Tarekat ini didirikan oleh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Dari rahim Qadiriyah lahir pula lah tarekat lain seperti Faridiyah di Mesir, didirikan oleh Umar bin Farid. Sanusiyah di Libya yang didirikan oleh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Di Irak tersebar juga Saziliyah yang didirikan oleh Nuruddin Ahmad As-Sazili dan Rifa'iyah yang didirikan oleh Ahmad bin Ali Ar-Rifa'i. Demikianlah perkembangan tarekat. Satu dengan yang lain saling terkait, memiliki jaringan dan silsilah. Ada beberapa tarekat yang kembang di Timur Tengah dan Indonesia yang akan kita bahas secara spesifik saat
saat lagi. Yang pertama, Tarekat Al-Qadiriyah. Tarekat ini dinisbahkan kepada Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani merupakan bagian dari ahli baitin Nabi. Silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau dilahirkan di Gilan, sebelah selatan Laut Kaspia, kira-kira 150 kilo dari timur Laut Baghdad. Ayahnya bernama Abu Saleh. Sebelum Al-Jilani dilahirkan, Abu Saleh pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, diiringi dengan para sahabat, imam, mujtahid, dan para wali. Nabi berkata dalam mimpi kepada Abu Saleh, "Wahai Abu Saleh, Allah akan berikan kepadamu anak laki-laki. Anak itu kelak akan mendapatkan pangkat yang tinggi dalam kewalian, sebagaimana halnya aku mendapatkan pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Bisa dikatakan kelahiran Al-Jilani ini tak wajar, karena ibunya baru melahirkannya di usia 60 tahun. Biasanya wanita pada usia 60 tahun tak bisa melahirkan. Namun Allah berkehendak. Di masa mudanya, Al-Jilani merantau ke Baghdad. Abdul Qadir Jilani diyakini sebagai sosok ideal dalam keunggulan dan pencerahan spiritual. Menurut Al-Huwaijri, klasifikasi dan hierarki para penerima pencerahan ilahi terbagi menjadi 6 tingkatan. Al-Akhyar ada 300 orang, Al-Abdal 40 orang, Al-Abrar 7 orang, Autad ada 4 orang, Nuqaba ada 3 orang, dan yang tertinggi adalah Qutb atau Ghaus 1 orang. Dan Abdul Qadir Al-Jilani merupakan Qutbul Awliya. Ibnul Arabi menyebutkan bahwa Abdul Qadir Jilani sebagai wali kutub pada zamannya. Bisa dikatakan tarekat Qadiriyah ini tarekat yang tertua, paling luas penyebaran dan pengaruhnya. Hal ini disebabkan oleh kepopuleran Al-Jilani dan murid-muridnya. Berkembang tarekat ini di Yaman, Suriah, Turki, India, Mesir, Afrika Utara, dan Indonesia. Dari tarekat ini lahirlah tarekat-tarekat lain seperti Faridiyah di Mesir, Sanusiyah, ada Gauthiyah, ada Mi'rajiyah, ada Ar-Rumiyah. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ada 2 pendapat tentang keberadaan tarekat Qadiriyah ini. Di satu sisi menurut Martin van Bruinesen, seorang peneliti Islam Nusantara, dalam bukunya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, disebutkan bahwasanya tarekat Qadiriyah adalah tarekat pertama yang ada di Indonesia, dan orang yang membawanya adalah Hamzah Al-Fanshuri, seorang penyair besar yang mendapat khilafah dan ijazah Ibnu Abdul Qadir Jilani ketika bermukim di Ayutthaya, ibu kota Muang Thai. Dari sisi yang berbeda, pengaruh tarekat Qadiriyah ini sudah sejak lama ada di Jawa. Bahkan sebelum adanya Hamzah Fansuri. Tradisi atau cerita rakyat dari Cirebon mengatakan Abdul Qadir Jilani pernah datang ke Jawa. Bahkan dalam serat Syantini, salah seorang tokohnya bernama Dana Dharma mengaku pernah belajar kepada Syekh Qadir Jalina di perguruan di Gunung Karang, Banten. Terlepas dari keberadaan perbedaan di atas, yang pasti tarekat Qadiriyah telah berkembang bahkan sangat mengakar di Indonesia. Yang kedua ada tarekat Rifa'iyah. Dinisbatkan kepada Abu Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifa'i. Beliau berasal dari Al-Bata'ih di Irak, bagian selatan. Dan pengikutnya dikenal juga dengan Al-Bata'iyah. Harun Nasution mengatakan tarekat Rifa'iyah ini dalam latihan zikirnya mengalami kefanaan, yang selanjutnya melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan, seperti berjalan atau berguling di atas api unggun
atau pecahan kaca. Upacara ini dilakukan dengan berzikir sambil menari dan diiringi dengan suara gendang. Tarekat Rifaiyah ini tersebar di beberapa daerah seperti Mesir, Maroko, Aljazair, Suriah, dan Indonesia. Di Mesir, tarekat ini dikembangkan oleh Abdul Fattah Al-Wasiti, dan di Suriah oleh Muhammad Ali Al-Hariri yang dikenal dengan tarekat Haririyah. Yang ketiga, tarekat Kubrawiyah disebutkan kepada Najmuddin Al-Kubra, ya, seorang syekh Persia di Mesir. Ruzbihan Al-Wajjan Al-Masri ini adalah guru dari Najmuddin Al-Kubra. Tarekat Kubrawiyah ini berkembang di Iran, di India, dan di Indonesia. Di antara muridnya adalah penyair terkenal Fariduddin Al-Attar, ya, penulis Mantiqut Thair, sebuah masnawi alegoris yang menelusuri ziarah spiritual melalui 7 lembah dengan wawasan yang mendalam. Yang keempat, tarekat Suhrawardiyah diriwayatkan kepada Syihabuddin Abul Habs Umar As-Suhrawardi, di mana beliau sendiri meneguh ayat tasawuf dari pamannya dia Uddin Abu Najib As-Suhrawardi. Ya, maka dari itu sebagian orang mengatakan pendiri tarekat ini bukan Syihabuddin, tapi pamannya Diyauddin. Tarekat ini berkembang di India, terutama di Sind dan Punjab, dan dipelopori oleh salah seorang muridnya yang berasal dari Khurasan, Bahauddin Zakaria. Di antara sistem zikir tarekat Suhrawardi adalah zikir 7 ruh yang lembut, yaitu zikir La ilaha illallah diulang 100.000 kali, cahayanya berwarna biru. Zikir Allah Allah diulang 100.000 kali, cahayanya berwarna kuning. Zikir pemberi ilham Hu Hu diucapkan 90 kali, cahayanya berwarna merah. Zikir tentang Hai Hai diulang sebanyak 70.000 kali, cahaya berwarna putih. Zikir Ar-Razzaq diucapkan 90.000 kali, cahayanya berwarna hijau. Zikir bersyukur Ar-Rahman diucapkan 100.000 kali, cahaya berwarna hitam. Dan zikir sempurna Ar-Rahim sebanyak 100.000 kali tanpa warna khusus, tetapi berkisar melalui semua warna sebelumnya. Yang kelima ada tarekat Saziliyah, disebutkan kepada Nuruddin Abul Hasan Ali As-Sazili. Ya, beliau juga masih termasuk Ahlu Baitin Nabi. Tarekat ini tarekat yang sangat besar pengaruhnya di dunia Islam. Sampai saat ini, tarekat Saziliyah masih sangat subur di Mesir. Bagian daerah Islam lain, seperti Tunisia, beberapa daerah di Afrika, mulai Afrika Utara sampai Afrika Barat, bagian timur dunia Islam, mulai dari Suriah sampai Indonesia. Berkembang pesat tarekat ini karena kesederhanaan dalam ajarannya. Persyaratan pengamalan tarekat ini juga nggak berat. Sang murid selain meninggalkan maksiat, mengerjakan perintah wajib, ya, mereka diminta mengamalkan ibadah sunnah, termasuk zikir-zikir khusus, istighfar, dan selawat Nabi. Yang keenam, tarekat Maulawiyah disebutkan kepada Jalaluddin Ar-Rumi. Tarekat ini dikenal dengan tarekat Maulawi. Sangat terkenal di Turki, di Eropa, pengaruhnya juga dikenal dengan Darwishi berputar. Istilah Darwishi berputar ini dikenal karena ritus mistik mereka dengan tari-tarian yang berputar. Tarian ini simbol kehidupan universal lingkungan yang punya bentuk yang benar-benar kompleks. Yang ketujuh, tarekat Bektasyiyah disebutkan kepada Ahmad Yasafi. Ya, tarekat Yasafiyah ini menganut ajaran tasawuf Abu Yazid Bustami, ya, dan didirikan oleh Muhammad Atha bin Ibrahim Bektashi. Tarekat Bektasyiyah ini banyak berkembang di Turki dan pernah memegang peran penting dalam Qop Yeniseri di masa Turki Utsmani dahulu. Tarekat Naksabandiyah yang ke-8, ya, disebutkan kepada Abul Khaliq Al-Gujdawani. Tarekat ini mengamalkan ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Ya, didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi di Turkistan.
kemudian bersembang di Turki, India, di Indonesia. Ya. Kemudian kalau kita lihat tarekat Naqsyabandiyah sangat terkenal di Indonesia, pusatnya di Sumatera Utara, Babu Salam Langkat, dengan tokoh utamanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Tarekat Naqsyabandiyah ini ya memiliki khazanah yang cukup menarik berupa wasiat. Ya, bagaimana ada wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan yang jumlahnya itu mencapai 44 wasiat yang perlu untuk diamalkan dan dipegang oleh para murid-muridnya. Yang kesembilan, tarekat Khalwatiyah disebutkan kepada Syihabuddin didirikan oleh Umar Al-Khalwati yang belajar juga kepada Syihabuddin Abul Habs Umar As-Suhrawardi. Tarekat ini berkembang di Turki, Suriah, Mesir, Hijaz, Yaman, dan Indonesia. Ya. Yang ke-10, tarekat As-Samaniyah. Ya. Disebutkan kepada Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Menurut keterangan Az-Zumar di Azra, ya, tarekat Samaniyah ini merupakan gabungan berbagai tarekat yang berafiliasi kepada seperti tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Namun, tarekat ini kenal dengan sifat khasnya lebih dekat dengan tarekat Khalwatiyah. Nah, di Indonesia sendiri tarekat ini khususnya tersebar di Aceh. Ya, dikenal ada Ratib Saman. Ya, termasuk permainan rakyat di Aceh yang dikenal dengan nama Sedati. Ya, ini juga merupakan bagian dari ajaran tarekat Samaniyah. Dan yang ke-11, tarekat Syattariyah disebutkan kepada Abdullah Asy-Syattari, ya, yang masih juga belajar dan punya hubungan dengan Syihabuddin Abu Habs Umar As-Suhrawardi. Tarekat ini sangat dikenal di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, yang dikenalkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Ya, sebelumnya juga berkembang di Aceh, dipopulerkan oleh As-Singkili. Dari Singkili inilah Burhanuddin Ulakan mendapatkan istilah tarekat Syattariyah. Ini merupakan sekilas tentang tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia dan keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sekian yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.